Ingin mengolah data menjadi diagram pencar agar lebih mudah dipahami? Yuk ikuti tutorial saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Safana Evelina Widianti, saya dari SMA Negeri 13 Jakarta, kelas 11 IPA 3, absen 29. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan cara menggambar diagram pencar menggunakan salah satu aplikasi statistika yaitu Excel. Untuk pertama-tama, tentu saja kita membutuhkan jurnal. Untuk jurnal yang saya gunakan pada tugas kali ini berbeda dari tugas sebelumnya, yang memiliki judul Pengaruh Sarana Belajar Terhadap Prestasi Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial di Sekolah Dasar. Saya menggunakan data mentah yang sudah disediakan oleh penulis di jurnalnya, yang terlampir pada tabel berikut. Tabelnya bisa langsung kita salin saja ke Excel, seperti ini. Lalu, kita bisa langsung blok tabelnya, yang mana akan kita jadikan menjadi sebuah diagram pencar. Untuk variabel X-nya sendiri, saya menggunakan sarana belajar dan variabel Y-nya saya menggunakan prestasi belajar. Setelah kita blok datanya, kita bisa langsung pergi ke Insert, lalu kita klik Chart, dan Scatter kita pilih bagian titik ini. Nah, setelah itu, kita bisa lengkapi pada diagramnya dengan cara menambahkan garis regresi dan fungsinya. Dengan cara pergi ke bagian kiri atas, lalu ada tulisan Quick Layout. Kita pilih gambar ini. Kita bisa hapus legendanya. Nah, sudah tertera untuk garis regresi dan fungsinya, lalu kita bisa ubah juga desainnya di desain. Kita pilih. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa juga tambahkan judul di chart title. Misal kita tulis diagram pencar. Lalu juga kita bisa beri keterangan pada sumbu Y, yaitu prestasi belajar. Dan keterangan di sumbu X di aksis title, yaitu sarana belajar. Nah, apabila terganggu dengan space bagian atas dan bawah yang terlalu besar, kita juga bisa ubah maksimum dan minimum pada variabelnya. Dengan cara kita klik, lalu di bagian kursor sebelah kiri, kita klik Format Aksis. Setelah itu, kita bisa atur minimum dan maksimum. Misal untuk minimumnya saya ingin 60. Lalu kita juga bisa mengatur rentang angkanya teman-teman. Di sini di unit bagian major, misal 5. Setelah selesai dengan sumbu Y, kita juga bisa melakukan hal yang sama ke sumbu X. Ini bisa langsung otomatis, lalu minimum. Misal saya ingin mulai dari 20. Nah, sudah jadi seperti ini. Namun, di beberapa kejadian, di mana variabel X dan Y-nya tertukar teman-teman. Nah, kita bisa tangani dengan cara berikut. Kita bisa langsung pergi ke Insert aja tanpa memblok datanya, lalu kita pergi ke Chart, ke Scatter bagian gambar ini. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini, dan kita pergi ke Select Data di bagian pojok kanan atas. Setelah itu kita klik Add. Di sini kita bisa langsung kasih judul dari diagram pencarnya. Misal, saya tulis diagram pencar. Sip. Lalu, kita bisa langsung memblok data yang menjadi variabel X-nya di series X value dengan cara kita klik tanda panah ke atas, lalu kita blok datanya. Ingat, tidak perlu menyertakan jumlah dan nomornya, lalu kita klik tanda panah ke bawah. Di series Y value juga sama, kita blok data yang ingin dijadikan variabel Y-nya. Lalu kita klik tanda panah ke bawah. Kita bisa langsung klik OK dan OK lagi. Oke, di sini bisa kita lengkapi seperti cara yang tadi. Dari mulai kita tambahkan garis regresinya dan ubah desainnya.
Baik, selanjutnya kita akan mencari tahu seberapa besar sih pengaruh variabel X yaitu sarana belajar terhadap variabel Y yaitu prestasi belajar siswa dengan cara mencari koefisien korelasi dengan rumus korelasi product moment. Kita bisa langsung klik sama dengan, lalu kita tulis Pearson. Nah, di sini langsung ada petunjuknya nih teman-teman. Kita buka kurung, lalu kita blok data sebagai variabel X, lalu kita koma, dan kita blok data sebagai variabel Y. Lalu kita tutup kurung lagi, kita ikutin petunjuk yang ada di itunya aja. Nah, didapatkan bahwasanya koefisien korelasi 0,12 dibulatkan jadi 0,13 ya teman-teman. Nah, coba sekarang kita lihat rentang tingkat hubungannya di jurnal. Ternyata angka koefisien korelasinya menunjukkan bahwa korelasi sedang teman-teman dari jurnalnya. Ada di rentang 0,4 sampai dengan 0,70. Seperti itu. Lalu kita periksa apakah sesuai. Ternyata sesuai ya teman-teman, sesuai yang tertera di jurnal. Selanjutnya kita akan mencari koefisien determinasi, yaitu koefisien korelasi dipangkatin 2 caranya. Kayak gimana? Kita bisa langsung sama dengan, lalu kita blok data yang udah jadi korelasi, koefisien korelasi, lalu kita pangkatin 2. Nah, oke, didapatkan koefisien determinasinya 0,263 kalau dibuletin. Nah, ini juga bisa kita ubah nih jadi persentase. Nah, ternyata 26% kekuatan dari datanya ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis diagram pencar yang sudah tertera persamaan garis regresinya. Di sini juga ternyata sesuai ya teman-teman, determinasinya 0,63 sesuai. Dan di sini ada persamaan yaitu Pi sama dengan 0,7841 X plus 55,109. Nah, kalau berdasarkan arah garis regresinya, ini positif ya teman-teman, karena arah garisnya tuh ke atas. Tetapi kekuatannya sedang. Semakin banyak sarana belajar, maka semakin tinggi pula prestasi belajarnya. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.